Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, dia berkata begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ketika Anda dan saya percaya kepada Yesus, ketika kita semua mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akhirnya meresponi bahwa dia sudah menebus kita dari cara hidup kita yang lama. Menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dia sudah mati di atas kayu salib, memberikan pengampunan atas setiap dosa-dosa kita, menguduskan kita, dan menjadikan kita menjadi pribadi yang baru, bukan? Itu adalah karya Yesus di atas kayu salib. Nah, saya sebut ini sebuah adaptasi kebiasaan yang baru yang bernilai kekal, Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Yaitu ketika Anda dan saya menanggalkan manusia kita yang lama. Kita menanggalkan kedagingan kita. Kita menanggalkan hidup kita yang lama. Kita menanggalkan cara hidup kita yang sia-sia. Kita menanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita menanggalkan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Kita menanggalkan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kita tinggalkan itu semua. Dan kita masuk dengan era new normal. Yaitu manusia yang baru. Manusia yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Manusia yang melakukan firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Itu yang saya sebut dengan the new normal yang bernilai kekal. Ini yang harus kita tahu, kita sadari, dan kita kejar, Bapak Ibu Saudara. Karena ini bernilai kekal. Saat kita menanggalkan dosa kita. Saat kita menanggalkan hal-hal yang buruk dari kita. Kita izinkan Tuhan memulihkan kita, menguasai hidup kita. Tanggalkan manusia yang lama. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya pertama kali mengambil keputusan terima Yesus. Umur saya baru kurang lebih sekitar 14,5 tahun. Hampir 15 tahun. Beberapa bulan hampir 15 tahun. Hidup saya sebelumnya kacau balau. Saya menjadi anak yang nakal, anak yang kacau balau lah gitu. Saya tidak mau menceritakan kekacauan hidup saya gitu ya. Tapi yang pasti hidup saya kacau balau gitu ya. Salah satunya sejak dari kecil saya sudah biasa dengan merokok dan lain sebagainya. Hal-hal negatif lah hidup di jalanan juga sudah pernah sering saya kali. Sudah biasa buat saya beberapa waktu itu ketika saya masih kecil. Tapi ketika hari itu, saya masih ingat hari itu, saya ambil keputusan terima Yesus. Ketika seorang hamba Tuhan berkhotbah di depan, dan saya digerakkan Tuhan untuk maju ke depan. Saya maju ke depan, saya didoakan. Saya ingat sekali firman Tuhannya, saya juga tahu. Saya masih ingat karena itu hari kelahiran rohani buat saya. Maka firman Tuhannya pun saya masih ingat. Siapa yang mendoakan, saya pun ingat. Itu hari kelahiran saya buat saya. Didoakan, kemudian saya ditumpangin tangan saya, mengalami kehidupan kelahiran baru yang luar biasa. Saya diubahkan, dan sejak saat itu seperti ada dorongan yang kuat dalam diri kita. Kamu tanggalkan manusia lamamu. Hidupmu yang kacau balau itu tanggalkan. Mulailah saya berubah, hidup saya mulai berubah. Sampai orang-orang sekitar saya juga lihat, loh kok kamu bisa berubah kayak gini dah. Mereka tidak tahu ada sesuatu yang bisa mengubahkan hidup saya. Nah, itulah yang namanya the new normal yang bernilai kekal, Bapak Ibu Saudara. Anda dan saya harus menjadi orang-orang yang melakukan hal itu.